Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Karangbojong, yang terhormat kepada Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Karangbojong. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini atau siang hari ini kita masih diberi kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat berkumpul di kantor SD Negeri 1 Karangbojong dalam rangka kegiatan pengimbasan calon guru penggerak atau diseminasi budaya positif. Adapun susunan acara yaitu pertama pembukaan, kedua sambutan-sambutan, ketiga penyampaian materi, dan keempat penutup. Untuk mengawali kegiatan ini, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan yaitu lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la nabiyya ba'da wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan rahmatnya. Kita pada siang hari ini masih diberi kenikmatan yaitu sehat jasmani dan rohani sehingga dapat berkumpul bermuajahah guna untuk memenuhi undangan kami sebagai partisipan atau praktikan dari kegiatan CGP tentunya angkatan 11 yang dalam hal ini diemban oleh Bapak Muhammad Latiansah. Tak lupa salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad
wassalam, Nabi yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru, baik guru kelas maupun guru bidang beserta SAP SDN 1 Karangpujung. Dalam kesempatan kali ini sambutan ya Pak ya, dikasih waktu, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kartimah selaku pengatur acara atau moderator dalam kegiatan ini. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama yaitu mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian karena atas partisipasinya serta antusiasnya dalam mengikuti kegiatan ini. Walaupun tadi secara tertulis saya sampaikan untuk ada kegiatan pada jam tersebut, namun Bapak Ibu dapat merespon kegiatan ini dengan antusias. Kemudian Bapak Ibu berkenaan dengan apa yang menjadi kegiatan hari ini, kalau tidak salah tadi disampaikan oleh praktikan CGP Bapak Muhammad Hadiansah, yaitu Pak, hari ini ada kegiatan diseminasi. Apa Pak diseminasi? Saya apa itu? Ya pokoknya sih ada pelatihan gitu lah itu. Tapi ujung-ujungnya karena istilah baru, saya coba cari-cari apa sih diseminasi itu. Nah tadi Bu Neneng bilang Pak diseminasi itu apa kan gitu. Ternyata kalau melihat dari definisinya Pak, diseminasi itu yang saya tahu di sini adalah penyebaran informasi, pengetahuan ataupun hasil penelitian yang lebih luas. Tak pikir-pikir kok ada korelasinya ternyata pada kegiatan hari ini. Jadi yang saya tangkap bahwasanya dari praktikan ini akan menyampaikan materi apa-apa yang didapat dari pelatihan guru penggerak itu dan akan disebarluaskan. Sasarannya tentunya yang ada di SD 1 Karangpujung, maka menggunakan istilah diseminasi. Jadi kita sambut Bapak, saya berterima kasih dan turut mendukung apa-apa yang menjadi tugas dan kewajiban Bapak Praktikan Muhammad Hadiansah dalam kegiatan CGP tersebut. Nah, dalam kesempatan ini saya juga sangat berharap dengan adanya diseminasi ini akan membawa satu kesatuan pemahaman, ya, dari informasi baru atau pengalaman baru yang akan kita terima, ya, yang akan Bapak Ibu terima melalui diseminasi ini. Kita hayati, kita pahami. Nah, kemudian harapan saya juga Bapak Ibu setelah adanya diseminasi ini ada tindak lanjut berupa implementasi atau realisasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Jadi kemudian harapan saya juga yang berikutnya itu menjadi pedoman sebagai refleksi terhadap kegiatan pembelajaran kita. Jadi ada 3 harapan yang menurut saya setelah adanya diseminasi nanti yang akan disampaikan atau dipaparkan oleh Bapak Muhammad Hadiansah, tentunya akan membawa harapan. Yang pertama itu satu kesatuan pemahaman yang utuh dari kita tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tentang informasi baru yang kita terima. Kemudian juga membawa implementasi, ya, dan realisasi dalam kegiatan pembelajaran tentunya. Selanjutnya menjadi pedoman refleksi
kita selaku tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam kegiatan pembelajaran. Dalam harapan itu tentunya tercakup dalam tujuan kita. Harapannya dengan adanya diseminasi tersebut memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan sumber daya manusia, ya, untuk dapat meningkatkan sumber daya manusia yaitu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melalui kegiatan diseminasi ini. Selanjutnya harapan saya tujuannya yaitu meningkatkan kualitas mutu dan metode pembelajaran yang ada di sekolah kita. Itu Bapak Ibu harapan dan tujuan saya dalam kesempatan kali ini, sedikit berpesan, dan karena ini kaitannya masih tentang budaya positif ya Pak ya. Nanti temanya itu budaya positif, mungkin masih ada korelasinya, ada keterkaitannya dengan apa-apa yang ingin saya sampaikan melalui kesempatan yang berbahagia ini. Jadi Bapak dan Ibu, kita ini selaku tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, ya ada 7 perlengkapan sekolah yang wajib dimiliki oleh guru dan tenaga kependidikan di sekolah. Yang pertama, wajib punya pena. Ya Bapak Ibu ya, wajib punya pena. Yang kedua itu punya pulpen. Yang ketiga itu punya pensil. Dan yang keempat punya spidol. Nah, nanti akan saya jelaskan itu Bapak Ibu. Yang kelima punya stapler. Keenam stabilo. Ketujuh ya punya buku. Ada 7 perlengkapan yang perlu kita lengkapi selaku tenaga pendidik. Pena yang dimaksud di sini adalah selain konkretnya itu alat tulis, memiliki makna. Di sini adalah pena itu pembelajaran efektif dan bermakna. Yang efektif dan bermakna. Jadi nggak hanya kita ambil ceramah kemudian PT menulis, nah harus lebih bermakna. Dibawa keluar, kemudian mengenali alam sekitar. Jadi menggunakan pola-pola yang bermakna. Pulpen, ternyata pulpen di sini mengandung makna pribadi ulet dan energi, ya, pantang menyerah, semangat, enggak letoy. Jadi penuh power. Pulpen yang dimaksud di sini pribadinya ulet, enggak gampang ngeluh. Wah itu mah ya, bukan ulat yang uget-uget gitu Pak ya, bukan ya maksudnya. Selanjutnya pensil. Pensil itu ternyata penuh simpatik dan fleksibel. Ya, pensil itu penuh simpatik dan fleksibel. Artinya kita ada simpati terhadap pembelajaran kita, terhadap perkembangan peserta didik kita, kemudian ada simpati terhadap itu tuh bagian dari simpati itu. Kok anak belum bisa baca ya, ternyata itu kebutuhan belajar anak itu apa sih. Nah berarti kita tuh sebenarnya lagi sedang menggali bahwasanya kita bersimpati kepada peserta didik. Orang kadang-kadang kita anak jarang sekolah aja sebenarnya kita bentuk perhatian, simpati untuk membentuk pribadi yang bagus. Namun di tengah-tengah pemahaman yang bervariasi kompleks dari masyarakat luas, seperti contohnya kemarin mungkin di status saya lihat, nah saya sounding Bu yang sabar ya, bukan kita yang tidak pandai, tapi banyak sisi yang menilai yang kompleks bervariasi. Ya, tujuan kita baik, namun penerimaan kadang-kadang belum tentu baik. Jadi kita selaku guru, pribadi kita bertanggung jawab, ya harus dibekali dengan kepribadian sabar. Itu harapan kita, penuh simpatik dan fleksibel, ya artinya nggak kaku. Ketika ada menghadapi orang kaku ya kita lemes. Ketika orangnya lemes ya kita agak orang dikit, supaya tujuan pendidikan dapat tercapai. Selanjutnya spidol, selalu punya ide, top dan cemerlang. Nah di tengah
Merdeka Belajar ini Bapak Ibu sepenuhnya menjadi sutradara. Jadi apa penekanannya? Ternyata penekanannya pada kreativitas, ya, kreativitas dan inovasi. Ya, kita yang menjadi fasilitatornya dalam pembelajaran. Artinya menekankan kita punya spiritual itu selalu punya ide top dan cemerlang. Ya, dibuat jadwalnya seperti apa, saya mau kayak gini, saya mau kayak gini. Nah, jadi nggak kepaten obor. Besok gini, besoknya lagi gini, besoknya gini. Harus ada perubahan. Ya. Staples ya maksudnya. Stapler itu selalu tampil elegan dan rapih Bapak Ibu. Saya coba belajar rapih ikut-ikutin kuning dan Bapak Terima pakai gimana sih, nggak awut-awutan, pakai minyak ya, pakai wewangian gitu. Belajar memperbaiki ya. Itu selalu tampil elegan itu ya mencirikan kita tuh sebagai tenaga pendidik yang memiliki martabat Bapak Ibu. Ya, tidak selalu kita kan terkesan kekanak-kanakan, selengean itu tidak mencerminkan Bapak Ibu. Ya, kita harus elegan, penyampaian sesuatu juga dengan elegan, tidak dengan cara-cara yang tidak biasa. Ya. Kemudian stabil, bijaksana, luas dan objektif. Ya, stabil, bijaksana. Ya, bijaksana itu dalam arti dalam menghadapi segala sesuatu, wali murid itu kita harus stabil dan bijaksana dan luas. Jangan kaku Bapak Ibu. Mau saya gini pembelajarannya, saya bisanya gini, harus ngikutin. Tidak Bapak Ibu. Kita sebagai pelayan mereka ternyata. Kemarin di dalam CGP itu istilahnya menghamba pada murid ternyata. Jadi bukan berarti kita menyembah murid, bukan ya. Arti menghamba dalam murid itu kita memahami betul kebutuhan belajar murid, memahami betul apa yang menjadi kendala mereka untuk bisa. Karena definisi bisa di sini kan mengubah dari yang tidak bisa menjadi bisa. Kok nggak bisa? Apa salahnya? Apa kekurangannya? Apa yang menjadi masalah kompleks yang ada pada peserta didik itu? Ya, nggak bisa baca, treatmentnya apa? Kemudian nggak bisa berhitung. Berarti kan anak itu seharusnya bisa. Kita menjembatani, membuat tangga-tangga kecil supaya peserta didik itu mampu membaca. Kemudian terakhir ini buku berusaha untuk kreatif setiap waktu. Kreatifnya enggak pas diuprak-uprak Bapak Ibu. Kreatifnya setiap waktu. Ya, berkaitan dengan pembelajaran dan berkaitan dengan pengorganisasian kelas. Saya paham betul. Yang kemarin Bu langsung aja Bu Tika yang masuk dan tujuannya tentunya ingin mengorganisasi kelas untuk pemerataan tempat duduk. Artinya di situ supaya anak lebih terampil dalam keterampilan sosial, bersosialisasi dengan teman. Tidak teman itu saja, semua satu keluarga. Dipasangkan dengan ini yang bisa berteman, dipasangkan ini bisa berteman. Maksudnya ke sana. Namun kadang-kadang ya itu tadi kompleks. Ya. Sisi pengamatan masyarakat itu kompleks. Jadi kita harus juga luas, harus juga bijaksana. Terus kayak mana treatmentnya? Treatmentnya dengan cara sosialisasi dan memahamkan tentang apa tujuan kita. Jadi itu Bapak Ibu sedikit masukan atau saran di dalam kegiatan diseminasi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, selanjutnya Bapak Ibu terima kasih atas waktunya yang diberikan. Tentunya selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih atas sambutannya kepala sekolah. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat buat kita semua.
Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, acara yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Ardiaka sebagai pemateri. Pada beliau kami persilakan. Baiklah Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru semuanya yang telah bersedia meluangkan waktunya menghadiri undangan yang pada hari ini saya mengadakan diseminasi budaya positif ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya berdiri bukan bertujuan untuk mengajari Bapak Ibu sekalian. Seperti yang Bapak Kepala Sekolah ungkapkan tadi, bahwa di sini adalah program pengibasan Bapak Ibu. Jadi selama saya berproses di pendidikan guru penggerak, itu saya sudah mempelajari berbagai modul pembelajaran. Nah, disinilah saya ditugaskan untuk berbagi kepada Bapak Ibu semua tentang informasi yang saya dapatkan selama saya mempelajari modul-modul tersebut. Jadi saya ingin sedikit berbagi saja Bapak Ibu. Jadi bukan berarti saya di sini sudah hebat, tidak Pak. Ya, saya di sini masih belajar, masih perlu banyak belajar dengan Bapak Ibu yang mungkin sudah jauh lebih banyak pengalamannya dibandingkan saya. Maka dari sini saya mengajak dan meminta kepada Bapak Ibu untuk berkolaborasi bersama Bapak Ibu ya, demi kemajuan pendidikan di sekolah kita tercinta. Ya. Nah, masuk ke materi Bapak Ibu. Di sini saya akan mendesimasikan tentang budaya positif. Sebelum saya memulai, saya ingin mencoba meminta menurut Bapak Ibu semua, apa sih budaya positif itu? Budaya positif, budaya yang baik. Budaya yang baik. Oke, menurut Pak Turimin, budaya positif adalah budaya yang baik. Ya, betul sekali ya Bapak Ibu ya. Contohnya membiasakan kalau datang bersalaman. Nah iya, ada Bu Neneng juga. Kalau budaya positif itu adalah suatu program pembiasaan yang memang memiliki nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi ketika datang itu kita bersalaman, mengajarkan anak bersalaman, kemudian sebelum memulai pembelajaran kita berdoa, membaca surat-surat pendek. Nah, itu adalah salah satu dari budaya positif Bapak Ibu. Nah, kalau menurut teori, budaya positif itu adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas. Ya. Jadi itu adalah keyakinan yang menjadi karakter Bapak Ibu. Jadi budaya positif itu bisa menjadi sebuah karakter dan sebuah ciri khas dari sebuah komunitas. Nah, komunitas kita di sini apa Bapak Ibu? Ya, komunitas kita ya SD Negeri 1 Karangpucung. Nah, di sini kita berusaha untuk menciptakan budaya positif itu. Hal yang dapat diharapkan dari adanya budaya positif adalah murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Selain itu, budaya positif juga dapat menciptakan atmosfer atau suasana di lingkungan sekolah menjadi aman, nyaman, dan kondusif. Ya, bisa dibayangkan ya Bapak Ibu. Kalau lingkungan sekolah kita itu nyaman, aman, dan kondusif, bagaimana rasanya kita bekerja di lingkungan seperti itu? Bagaimana rasanya Bapak Ibu? Ya, enak, nyaman, betah yang pasti ya. Kemudian kita juga menyalurkan, menyebarkan informasi-informasi kepada anak-anak didik kita itu menjadi ikhlas, menjadi lebih santai, rileks. Nah, dengan adanya budaya positif itu juga akan memancing mungkin dari jumlah peserta didik, ya, minat anak untuk bersekolah tempat kita.
Maka dari itu saya mengajak Bapak Ibu untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Nah, di sini saya akan menyampaikan konsep inti dari budaya positif. Di sini ada beberapa materi tentang budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma mengajar. Kemudian ada disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, lalu ada kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, lalu ada posisi kontrol guru, lalu kemudian ada keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mungkin untuk segitiga restitusi sudah ada yang pernah dengar Bapak Ibu? Belum ada ya, nanti kita bahas ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar itu sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mengapa harus profil pelajar Pancasila? Sebagai dasar negara, iya Bu, betul. Pancasila adalah dasar negara kita. Nah, profil pelajar Pancasila itu adalah salah satu slogan yang memang digaungkan oleh kurikulum terbaru kita, yaitu kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu ya. Di dalamnya itu terdapat 6 dimensi nilai-nilai kebajikan yang harus diterapkan kepada anak didik kita. Jadi kita menginginkan anak didik kita memiliki 6 dimensi ini. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Lalu kita juga mengharapkan anak didik kita memiliki berkebinekaan global. Lalu ada gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, pembelajaran ini adalah paradigma baru yang dimana sebelumnya kurikulum yang sebelumnya adalah kurikulum K13 ya, yang mungkin kita juga masih sama-sama belajar untuk menghadapi pembelajaran yang paradigma baru ini. Jadi untuk paradigma baru ini dituntut pembelajaran itu berdiferensiasi. Maksudnya dari berdiferensiasi itu adalah kita memberikan pembelajaran kepada anak didik kita itu sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Jadi kita tidak boleh memaksakan memaksakan kehendak ya. Jadi sebagai guru kita juga tidak bisa memaksakan kehendak. Jadi kita harus mengobservasi tingkat pemahaman dari anak didik kita sehingga kita bisa memberikan pembelajaran atau metode yang tepat kepada mereka. Dikat dulu ya, azan ya Pak. Cukup ya Bapak Ibu ya. Nah, saya lanjutkan. Kemudian ada di sini tentang disiplin positif. Apa itu disiplin, Bapak Ibu? Hal-hal yang berkaitan disiplin ini terkadang menjadikan miskonsepsi kita. Banyak orang yang mengatakan bahwa disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Jadi erat kaitannya dengan hukuman. Disiplin itu erat kaitannya dengan hukuman. Jadi kalau orang yang tidak disiplin itu harus dihukum. Nah, itu adalah miskonsepsinya Bapak Ibu. Nah, kalau menurut teori, disiplin ini berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran dan ajaran tertentu. Jadi mereka harus paham dulu aturannya apa. Ya, kalau belum paham, ya belum bisa. Sehingga motivasi yang terbaik
bangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya, ya, motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang lahir dari dalam diri, bukan dari luar. Ya. Jadi kebanyakan orang itu mengikuti ya disiplin itu karena takut apa, Bang? Kalau nggak disiplin di apa? Dihukum. Jadi mereka disiplin mengikuti aturan itu bukan dari motivasi dirinya, tapi karena takut dihukum. Kemudian ada lagi dari pihak luar, dia mengikuti misalnya ada yang murid kita datang pagi-pagi karena memang biasanya kita puji dia, wah hebat sekali nak, jam 6:30 sudah sampai di sekolah kan. Nah itu kita memuji dia, jadi itu kan adalah sebuah penghargaan. Ketika kita tidak memuji dia, apa yang terjadi? Dia kecewa. Iya betul, karena dia motivasinya dari luar, bukan dari dalam. Ketika dia sudah tidak dipuji, ya sudah tidak ada lagi itu disiplinnya. Begitu Bapak Ibu. Nah di sini tentang ya dalam budaya kita, makna kata disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, seperti tadi ya Bapak Ibu ya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya kalau sudah disiplin itu nggak nyaman. Sebenarnya yang nggak nyaman itu karena motivasinya dari luar. Beda kalau motivasinya dari dalam. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, tanpa ancaman ataupun hukuman. Jadi itu PR kita bersama Bapak Ibu. Jangan kita mendisiplinkan anak itu menjadi disiplin tapi karena hanya sebatas takut karena hukuman. Ya, jangankan untuk hukuman, kita memberikan penghargaan saja itu sebenarnya kalau terlalu sering itu juga ada efek negatifnya. Ya, kita memberikan penghargaan kepada satu anak itu akan menimbulkan keirian dari teman-teman yang lain. Kemudian motivasi anak yang kita berikan penghargaan itu akan hilang apabila dia melakukan sesuatu dan kita tidak memberikan penghargaan. Jadi dia bertindak seperti itu, dia disiplin karena ada maunya gitu. Apalagi dengan hukuman. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi menurut Diane Negosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama ada manusia atau orang yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang seperti saya bilang tadi, dia disiplin karena dia merasa tidak nyaman karena takut dihukum. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ada juga kan. Nah kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga ini, mana yang diantaranya merupakan motivasi intrinsik Bapak Ibu? Yang nomor berapa? Yang nomor? Iya, yang nomor 3. Ya, tipe orang atau perilaku manusia yang nomor 3, dia akan berdisiplin diri karena mereka meyakini, dia memiliki keyakinan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini saya ingin sedikit
kemudian yang paling besar itu adalah budaya positif. Nah, akar dari semua budaya positif itu adalah peraturan kelas. Nah, kalau untuk dalam budaya positif, peraturan kelas itu kita modifikasi menjadi sebuah keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas, Bapak Ibu? Kalau keyakinan kelas itu mereka sudah ada dalam hatinya, kesadaran dengan sendirinya, dia sudah menjadi karakter gitu. Iya, betul sekali Ibu Neneng. Jadi kalau keyakinan kelas ini adalah timbul dari diri sendiri. Ya. Mungkin Bapak Ibu di sini adalah guru wali kelas semua. Ada beberapa yang mungkin mengampu mata pelajaran. Nah, untuk yang mengampu sebagai wali kelas, saya yakin sudah menerapkan keyakinan kelas, ya Bapak Ibu ya. Kenapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan? Kalau peraturan itu adalah nanti ujung-ujungnya adalah hukuman. Kalau keyakinan kelas kembali diri sendiri. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu juga kan didasari oleh kesepakatan dari anak-anak. Jadi kalau mereka melanggar kesepakatan, tentu ada konsekuensinya. Konsekuensi atau sanksi itu berbeda dengan hukuman, Bapak Ibu. Nanti akan saya jelaskan sedikit pada slide selanjutnya. Kemudian kalau kita sudah membentuk keyakinan kelas dan itu diterapkan dengan baik, insya Allah akan menjadikan lingkungan kita menjadi lebih positif. Begitu lingkungan kita positif, budaya positif yang ada di sini akan semakin meluas. Nah, ini Bapak Ibu, keyakinan kelas. Mengapa kita menggunakan helm saat berkendara? Di situ ada nilai kebajikannya, Bapak Ibu. Coba kita jawab, Bapak Ibu. Mengapa kita menggunakan helm saat berkendara? Untuk keamanan dan keselamatan. Nah, nilai kebajikannya itu adalah keselamatan. Nah, nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal itu lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama, disepakati bersama dan dijadikan sebuah keyakinan. Nah, untuk pembentukan prosedur pembentukan keyakinan kelas yang baik, Bapak Ibu. Jadi di sini sebenarnya buat bahan pembelajaran kita bersama, saya sendiri sebelum menjadi guru penggerak itu sering membentuk keyakinan kelas. Namun prosedurnya masih ketukar-tukar, Bapak Ibu. Untuk yang pertama, membentuk keyakinan kelas, yaitu mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah, berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi kita melibatkan seluruh siswa-siswi untuk menuliskan unek-uneknya. Kita nih di kelas ini biar belajarnya nyaman itu harusnya seperti apa. Jadi mereka menuliskan di selembar kertas, biasanya lembar sticky note seperti ini, kemudian dituliskan di kertas. Nah, mereka tempel di papan tulis. Nah, kita sebagai guru memfasilitasinya, Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang berasal dari guru, tetapi dari murid semua, ya. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, ya seperti tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Biasanya siswa kan mereka memiliki unek-unek nih. Nah, mereka itu menuliskan di kertas itu masih menggunakan kalimat negatif. Sepertinya kalimat negatifnya seperti ini. Tidak ribut di kelas. Nah, itu kan kalimat negatifnya, Bapak. Kita sebagai guru itu meluruskan menjadi satu kalimat positif. Apa kira-kira kalimat positifnya, Bapak Ibu, untuk tidak ribut di kelas? Menjaga ketertiban kelas. Kemudian tidak mengganggu temannya yang sedang belajar.
positifnya apa kira-kira Bapak Ibu? Tidak boleh gaduh, masih kalimat negatif Bapak Ibu. Iya. Menghargai sesama teman. Nah, itulah kalimat positifnya. Dari kalimat positif kita memulai budaya positif. Kemudian kita sebagai guru meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Jadi masing-masing anak tadi kan mencurahkan pendapatnya pada kelas, pada kertas, kemudian ditempel. Nah, kita sebagai guru itu merubah kalimat-kalimat negatif menjadi positif. Kemudian kita meninjau kembali mana dari kalimat-kalimat yang bisa kita jadikan kesepakatan atau keyakinan kelas. Lalu yang terakhir adalah meninjau ulang keyakinan kelas bersama-sama. Setelah keyakinan kelas bisa dibuat, nah kita menandatangani kesepakatan kelas sebagai tanda persetujuan. Keyakinan kelas ini diletakkan di tempat yang mudah terlihat oleh warga kelas, jadi mudah diingat. Yang penting kata-kata positifnya itu tidak panjang-panjang, mudah diingat, dan karena mudah diingat itu mudah-mudahan bisa diterapkan oleh anak-anak di kelas kita. Nah, bagaimana jika terjadi pelanggaran, Bapak Ibu? Kita sudah buat keyakinan kelas, tapi ternyata masih ada saja yang melanggar. Bagaimana Bapak Ibu? Ada hukuman, dihukum, diberi nasihat, peringatan, apalagi teguran, menyelesaikan masalahnya sendiri. Baik Bapak Ibu, di sini mungkin yang seperti Bapak Ibu katakan tadi itu ada hukuman, ada sanksi, ini dan ada restitusi. Nah, di sini terkait ini adalah berhubungan dengan teori posisi kontrol guru, Bapak Ibu. Nah, sebelum itu saya ingin sedikit menjelaskan perbedaan hukuman dan sanksi. Nah, kalau hukuman ini ciri-cirinya adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Jadi ini anak-anak itu nggak nyaman, Bapak Ibu. Nah, tapi kalau sanksi atau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi karena akibat dari perbuatannya. Lalu kalau hukuman itu ada yang membuat sakit, anak sakit ya, baik fisik maupun hati. Kemudian bisa dalam jangka waktu yang lama. Pernah nggak Bapak Ibu dulu waktu sekolah itu masih aja pernah dimarahi guru, itu masih ingat sampai sekarang? Pernah? Kalau saya pernah, Bu. Itu. Nah, itu kalau bisa untuk kita saat ini jangan sampai terjadi kepada anak didik kita. Kemudian untuk sanksi, itu membuat anak juga merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, lebih baik dari hukuman. Nah, dari hukuman anak bisa membenci kedisiplinan, malah timbul kebencian. Tapi kalau dia konsekuensi, anak akan lebih menghargai disiplin. Lalu kalau hukuman itu bersifat paksaan, kalau dia sanksi atau konsekuensi itu adalah hasil dari stimulus atau tanggapan. Jadi kalau saya melakukan ini, saya harus begini. Ini yang harus saya lakukan. Nah, ini lebih jelas lagi. Hukuman dan konsekuensi yaitu hukuman menghentikan tindakan yang tidak diharapkan melalui tindakan tidak menyenangkan. Kemudian bersifat satu arah tanpa kesepakatan sebelumnya. Jadi kita bertindak sebagai guru pada teori kontrol penghukum, Bapak Ibu. Lalu ada konsekuensi, yaitu sebab akibat dari tindakan yang dilakukan. Jadi yang seperti saya bilang, katakan tadi, saya melakukan ini, nah saya harus menghadapi konsekuensinya. Kemudian dibuat dengan kesepakatan. Ya, seperti keyakinan kelas tadi ya Bapak Ibu, sehingga sudah diketahui atau selaras tindakan yang akan diterima bila terjadi pelanggaran. Mereka sudah tahu kalau mereka melakukan pelanggaran dari kesepakatan yang telah dibuat.
Nah, ini contohnya lebih detail lagi, contoh perbedaan hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Hukuman itu biasanya kita bila ada anak yang tidak mentaati peraturan, kita memberikan hukuman dengan lari keliling lapangan karena terlambat hadir. Dia datang terlambat, lalu kita suruh lari lapangan. Itu adalah hukuman, Bapak Ibu. Kemudian berjemur di lapangan karena mengobrol saat pelajaran. Nah, itu juga adalah sebuah hukuman. Nah, dibandingkan dengan hukuman, itu ada sanksi atau konsekuensi. Nah, di sini saya memberikan contoh. Konsekuensinya adalah menulis di buku sebanyak 2 lembar karena terlambat hadir. Ini biasanya didasari oleh kesepakatan yang ada di keyakinan kelas tadi, Bapak Ibu. Lalu membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Jadi mereka melakukan tindakan yang mengakibatkan sesuatu. Mereka menulis di meja sehingga terjadi coretan. Nah, konsekuensinya apa? Kita harus memerintahkan anak tersebut menghapus coretan di meja tersebut yang ditulisnya tadi. Nah, untuk sekedar pemahaman Bapak Ibu, di sini ada kata-kata ya, kalimat. Kita coba untuk kalimat yang pertama, mengganti kertas temuan yang telah dicoret-coret. Ini sanksi, konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, sanksi atau hukuman? Sanksi. Sanksi Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut dulu untuk yang kedua. Berdiri dengan satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan guru. Nah, ini hukuman ya Bu ya, jelas ya, kompak semua Bapak Ibu. Ya, coba kita cek. Nah, ini dia Bu. Nah, untuk kalimat yang pertama, yaitu mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret adalah sebuah sanksi atau konsekuensi dari perbuatan yang telah mereka perbuat ya, mereka lakukan. Kemudian berdiri dengan satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan guru. Nah, kalau ini adalah sebuah hukuman. Untuk materi selanjutnya, Bang. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kira-kira apa saja sih yang kita butuhkan sebagai manusia? Kita manusia kan ya. Nah, kita memiliki kebutuhan. Kira-kira kebutuhannya apa saja Bapak Ibu? Coba saya memiliki kertas sticky note. Saya meminta Bapak Ibu sekalian menuliskan kebutuhan Bapak Ibu di kertas ini. Iya Bapak Ibu. Ya mungkin ibu rumah tangga banyak kebutuhannya, jangan ditulis di sini Bu. Nanti jadi curhat itu. Ya habis ditanya Kayaknya dulu. nggak usah curhat deh, boleh makan, minum. Ini kebutuhan sendiri nggak curhat. Ini kebutuhan manusia apa murid? Kebutuhan Manusia. Berarti ke diri kita berarti. Iya. Kayak ini. Kan yang jelas. Apa saja yang kita butuhkan sebagai manusia? Pasti duit. Pasti nomor 1 duit. Kebutuhan dasarnya. Ini primer. Sandang, papan. Baik, saya jauh. Sandang, papan, pangan. Sandang, papan, selesai. Transport. Dari nasi enggak berarti Pak ya. Iya. Ada itu Bu, ada kertasnya sih. Iya. Jadi tuliskan menurut Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia itu apa saja sih? Kebutuhan dasar ya Bapak Ibu. Kebutuhan minyak goreng di rumah habis, sabun habis, ya. Enggak Bu. Ya, tersier itu kebutuhan kemewahan HP, mobil itu. Tersier yang Iya, mohon minta tolong ditempel ya Bapak Ibu ya di sama lagi muncul. Enggak. di sini Bu, tempelan itu. Terus itu lagi, itu isinya loh, isinya dari ini. Kelihatan nggak Pak? Ini sandang, papan, tangan. Di sini Bu tempel Pak. Udah mesin cuci. Kasihan mobil. Wah
Wah, banyak banget Bu Fitri kebutuhannya. Dikasih nama ya Bu? Jalan-jalan ke Bandung. Ini kebutuhan biologis katanya. Oh, itu ada ini. Iya. Kurang Pak ya kertasnya? Oh, Dia mah banyak Pak kebutuhannya. Dia mah banyak. Ya, Bapak Ibu, silahkan ditempel. Banyak sayang mah motor. Iya motor. Tuh isi juga. Tuh isi ya. Bagus. Kalau diceritain kayak ya jangan diceritain lah. Jangan diceritain. Ini bukan curhat ya, Ma. Bukan acara Mama Dede. Intinya mah gitu perlindungan kasih sayang. Dilindungi juga kalau itunya kan. Siap Bu. Kalau nggak kasih sayang mah apa aja aku kalau dilindungi juga kan. Dikasih sayang sama kan. Sudah semua Bu? Mbah Mo yang dibutuhkan masuk kompresor, oli. Iya. Mengumpulkan barang yang Tuh, Mbak ini oli semua ya. Tapi ada Ya. banyak. Mbak, oh nak makan wes Kepala sekolah kaliannya itu anak buahnya udah bagus. Ya. Baiklah Bapak Ibu. Di sini Orang banyak belajar. Bapak Ibu semua sudah menuliskan kebutuhan dasar manusia ya. Ada enggak? salah hasilnya jawabnya kayak lahir batin lah itu. Iya. Menurut Ibu Neneng, kebutuhan manusia itu ada 3. Ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kemudian Kebutuhan hidup ya. Benar itu kan juga. menurut Bapak Turimin, kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan jasmani dan rohani. Kemudian dari Ibu Tika, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebutuhan kebebasan, Suaminya Pak. kesenangan, lalu ada kebutuhan bertahan hidup. Wah, ini cocok sekali nih Bapak Bu Tika. tahan lama. Untuk bertahan lama. Kompresor bilang. Pakai sana Pak. Liar ini. Mohon Bapak Ibu ya, kita fokus di sini ya Bapak Ibu ya. Bertahan. Ini ada yang nggak ada namanya nih, dari siapa ya? Kebutuhan hidup itu mendapatkan perlindungan, sandang, pangan, papan. Kemudian ada kebutuhan, oh ini sama, sandang, pangan, papan. Nah, menurut Ibu Fitri, oh ini sama juga Bu Fitri, ini kompak semua ya. Kebutuhan sandang, pangan, papan. Enggak, punya saya enggak ada sandang. Nah kemudian ini siapa ya Bu ya? Sebagai manusia yang paling utama dibutuhkan adalah tempat tinggal. Ini siapa Bu? Saya. Udah Bu. Iya Emang benar Bu. pisau jembatan. Nah, papan itu kan tempat tinggal Bu papan itu Bu. Dan pangan terlebihnya adalah kebutuhan umum yang berkaitan kehidupan sehari-hari. Iya betul Pak. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Oh iya Bu, makan soto dulu. Gak apa-apa Bapak Ibu sambil makan gak apa-apa. Monggo. Gak apa-apa Bu. Di sini sambil makan. Kita santai kok ini Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan yang lain adalah kesehatan, rezeki yang halal, motor yang bagus. Oh, ini siapa nih? Bu Ina. Sebentar lagi kayaknya ada motor baru di sekolah kita. Ibu nggak apa-apa Bu, di-share ini Bu. Minta tolong ya. Pasing-pasing. Nah, Mbak, tadi
Bapak Ibu semua ya sudah menuliskan ya, menurut Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia itu apa? Nah, ini Bu, Bapak Ibu, ya kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Seperti yang Bapak Ibu bilang tadi, sandang pangan itu adalah kebutuhan apa Bapak Ibu? Ya bertahan hidup. Kalau kita nggak makan dalam jangka waktu yang lama ya kita akan sulit untuk bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan cinta kasih. Ya kita membutuhkan kasih sayang ya Bapak Ibu ya. Kemudian itu daun baru. iya itu hati menggambarkan kasih sayang. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia juga ada kebutuhan kesenangan. Nah, ke Bandung senang ya Bu ya. Ke Bandung atau ke Palembang nih loh. Lalu ada kebutuhan kebebasan. Kita sebagai manusia ini perlu kebebasan juga. Iya, perlu kebebasan. Dalam arti masih sesuai dengan koridor yang berlaku. Ya. Lalu ada kebutuhan tentang penguasaan. Berkaitan dengan Penguasaan. Nah, di sini adalah 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Nah, di sini ada pernyataan. Ketika seorang murid, ya kebutuhan dasar manusia itu kita coba bayangkan ke objeknya adalah murid. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal tersebut sebenarnya dikarenakan mereka gagal atau belum bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka, Bapak Ibu. Jadi jangan heran Bapak Ibu kalau di kelas kita itu kadang ada anak yang suka cari-cari mengganggu perhatian, mengganggu temannya. Kemudian cari-cari perhatian kita sebagai gurunya. Bisa jadi Bapak Ibu ya, di rumah dia ini masih kurang perhatian oleh orang tuanya. Mungkin orang tuanya sibuk bekerja atau orang tuanya banyak kegiatan yang lain. Jadi untuk di rumah itu dia masih kurang perhatian. Ya, kebutuhan apa yang mereka kurang Bapak Ibu? Kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, itulah kita sebagai guru harus bisa memperhatikan anak didik kita. Nah, saya mempunyai kasus nih, contoh kasus Ibu Ambar itu adalah guru atau wali kelas dari siswa kelas 2A di SD Pelita Hati. Dia sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Nah, beberapa anak di kelas 2A ini selalu datang kepada dia mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makanan. Jadi Doni ini mengganggu teman-temannya dan meminta bekal makanannya, makan siang mereka ya, dengan paksa. Jadi dia memang memaksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kira-kira apa? Mungkin ada yang bisa bantu? Faktornya mungkin banyak ya Pak ya. Misalnya dari keluarga, mungkin karena tidak ada, atau mungkin orang tuanya sibuk sehingga tidak mengindahkan perintah ibu guru untuk membawa bekal, atau memang dasar anaknya jahil. Iya, terima kasih Ibu Eka yang telah memaparkan pandangannya. Nah, jadi menurut Bu Eka ini banyak faktor yang membuat Doni ini melakukan hal tersebut. Bisa jadi karena orang tuanya lupa membawakan bekal, kemudian memang mungkin dari anaknya sendiri yang memang jahil. Nah, coba kita lihat kembali di sini. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ada beberapa analisa yang harus kita pahami tentang si Doni tadi. Dari 5 kebutuhan itu kita lakukan identifikasi dari
Bu. Berarti kan kita tanya nih, Doni, mengapa kamu melakukan itu? Dia jawab, aku lapar Bu. Nah, berarti Doni ini kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi adalah kebutuhan makan, yaitu bertahan hidup. Nah, tapi kalau ketika kita tanya, kenapa Doni kamu melakukan itu? Aku senang Bu. Dengan begitu teman-teman jadi memperhatikan aku. Nah, kalau itu berarti Doni kurang apa Bu? Nah, kebutuhan dasar kasih dan sayangnya dia masih belum terpenuhi. Kemudian kalau kita tanya, jawaban dia, kenapa Doni kamu melakukan itu? Aku merasa hebat Bu. Teman-teman takut sama aku. Karena apa itu? Kebutuhan apa yang mereka? Kebutuhan penguasa. Iya, merasa ingin berkuasa. Jadi merasa hebat. Itu yang belum terpenuhi. Kemudian kalau kita tanya lagi dan jawaban dia, aku bosan Bu dengan bekal yang dibawakan ibu dari rumah. Kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Iya, betul sekali, kebebasan. Jadi kalau bekalnya itu saja, dia kan yang tentukan orang tuanya. Kalau dia di Doni mau minta apa besoknya, bekalnya mau dikasih apa nanti, gitu kan? Nah, insya Allah itu akan dimakan sama dia. Nah, untuk yang keempat adalah kebutuhan dasar yang kebebasan yang belum terpenuhi. Kemudian ketika kita tanya, dia jawab, aku iseng aja Bu. Iya, kebutuhan kesenangan. Jadi dia senang, kebutuhan rasa senangnya itu belum terpenuhi. Jadi dia iseng sama teman-temannya. Jadi dengan dia iseng itu dia merasa senang. Nah, kita sebagai guru, bagaimana caranya kita memfasilitasi murid kita yang tipikalnya seperti Doni ini, mengarahkan kepuasannya itu terpenuhi, atau kebutuhannya terpenuhi dengan cara-cara kita, cara-cara yang mendidik ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu kita beralih kepada 5 posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru ini itu menurut teori ada 5 posisi kontrol. Di sini kita saya pribadi meminta kepada Bapak Ibu kita berefleksi. Sudah sampai kita ini guru yang tipikal seperti apa Bapak Ibu? Nah, dari 5 posisi kontrol ini menurut teori itu ada guru yang sebagai kontrol, guru sebagai penghukum. Kemudian ada yang pembuat orang merasa bersalah. Lalu ada juga posisi kontrol, guru ini sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Lalu ada yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, guru itu dalam teori kontrol penghukum, guru ini berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Nah, guru ini berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Itu adalah penghukum Bapak Ibu. Kemudian memberontak, menyalahkan orang lain. Lalu membuat orang merasa bersalah. Ini ciri-cirinya gini Bu. Nah, kita melakukan dialog kepada anak-anak, kemudian berceramah dan mengatakan seharusnya begini loh Nak, Ibu kecewa kamu tidak melakukan ini. Kamu seharusnya sudah tahu, Ibu kan lelah sekali mengatakannya, Ibu stres. Kadang-kadang kita sering di kelas anak-anak ketika kita menjelaskan itu mereka ribut sendiri. Kalian ini loh nggak tahu, Bapak ini capek loh Nak. Bapak sudah capek, sudah habis napas Bapak ini menjelaskan, tapi kaliannya kok malah asik ribut sendiri. Nah, kalian nggak kasihan sama Bapak. Nah, kalian nggak kasihan sama Bapak. Nah, itu adalah tipe guru pembuat orang merasa bersalah. Kemudian ada juga yang sebagai teman. Dia membuat alasan untuk muridnya.
ketika dikasih tugas, ayolah, ini demi Bapak loh. Masa kamu nggak mau bantu Bapak? Ya, kemudian sebagai pemantau, guru sebagai pemantau itu guru berbuat menghitung dan mengukur. Jadi menuliskan di jurnalnya, memantau, mengobservasi murid-muridnya. Kemudian menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, guru yang sebagai posisi manajer ini biasanya kalau mendapatkan muridnya bermasalah, dia akan membuat satu pertanyaan-pertanyaan, kemudian memberikan solusi, lalu memberikan penguatan. Nah, guru berkata, contoh perkataannya seperti ini. Apa yang kita yakini? Biasanya kan tadi kita telah membahas keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas kita apa? Disiplin, Pak. Nah, kira-kira perbuatan kamu tadi sudah menunjukkan keyakinan kita tidak? Tidak, Pak. Nah, dari situ kita memberikan penguatan dan mencarikan solusi. Kita hanya sebagai mengarahkan, solusinya bukan berasal dari kita ya Bapak Ibu ya. Tapi kita mengarahkan anak agar menemukan solusinya sendiri. Jadi kita mengarahkan anak untuk menemukan solusinya sendiri. Jadi motivasinya itu berasal dari dalam diri, bukan dari gurunya. Kalau saya mengarahkan kamu harus seperti ini, berarti itu nanti timbulnya adalah motivasi ekstrinsik atau yang terjadi dari luar. Nah, kalau ada masalah, kita memberikan fasilitasi kepada anak untuk menemukan solusinya sendiri agar motivasi yang timbul, motivasi yang terjadi itu karena dari dalam dirinya sendiri. Nah, dari posisi kontrol kita belajar tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dari kesalahan kembali malah menjadi semakin kuat gitu. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang dihadapinya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Kadang kan kita bingung, saya ini mau jadi apa sih? Ini orangnya seperti apa sih? Nah, kita sebagai guru ya memfasilitasi murid kita untuk membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ciri-ciri restitusi itu ada 9. Yang pertama adalah kesalahan bukan untuk menebus perbuatan bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Lalu ada memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Ini kata-kata kuncinya ya Bapak Ibu ya. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri lebih dalam. Lalu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lalu restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Lalu yang ke-8 adalah restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, di tahapan-tahapan restitusi ini itu ada 3 langkah. Ada 3 langkah untuk kita menjalani restitusi. Langkah yang pertama adalah menstabilitaskan identitas. Ini teori kontrolnya. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian langkah yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki alasan. Lalu langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, itulah tadi Bapak Ibu perlunya adanya keyakinan kelas di kelas kita. Karena teori kontrolnya kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ini bentuk
restitusi itu dikatakan segitiga restitusi karena memang saling berkaitan. Untuk langkah yang pertama, ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kita panggil, kemudian kita menstabilitaskan identitasnya dulu ya. Ketika anak yang melakukan kesalahan, kita menguatkannya. Tenang aja nak, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Kamu tuh bukan satu-satunya orang yang melakukan ini. Toh bapak ini juga walaupun dulu pernah melakukan kesalahan. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kamu nih melakukan ini pasti punya alasannya. Misalnya seperti Doni tadi ya, kasusnya Bu Ambar. Nah, ketika dia mengganggu temannya mengambil bekal, ya kita panggil, kita kita ajak dialog, kita stabilkan dulu identitasnya. Ya apa, semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Menurut Doni, benar nggak tadi perbuatannya mengambil makanan temannya dengan paksa? Nanti itu akan timbul motivasi intrinsik dari pertanyaan-pertanyaan itu. Lalu menanyakan keyakinan. Nah, Don, keyakinan kelas kita apa? Menghargai sesama teman, Pak. Nah, kalau tadi Doni mengambil paksa itu tindakan yang menghargai bukan? Bukan. Nah, itu kan semua timbul dari dalam pribadi anak itu ya Bu ya. Nah, di sini ada contoh-contoh tentang menstabilkan identitas untuk membuat anak-anak yang merasa gagal karena pernah berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, kemudian ada lagi caranya. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi kita kuatin dulu. Jangan sampai anak didik kita itu merasa diintegrasi, kemudian disudutkan. Jadi mereka sudah takut duluan. Jadi dengan ini kita stabilkan dulu identitasnya. Nggak apa-apa berbuat salah. Toh itu adalah semua perbuatan yang manusiawi. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Dengan membuat pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kalau kamu menyerahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan romantiknya. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu nggak melakukannya. Lalu kamu pasti punya alasan melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ini buat kasus anak yang sering memukul. Lalu yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Jadi kita berikan penguatan di validasi tindakan yang salah. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini perlunya keyakinan kelas. Apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kan kita sudah buat kesepakatan di kelas. Nah, kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu Bapak Ibu, untuk langkah-langkah menyelesaikan masalah terhadap anak melalui segitiga restitusi. Yang pertama adalah tadi apa ya Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Ya, jadi dari contoh kasus lain mungkin ada anak yang tidak mengerjakan PR. Ya, kita kan kadang suka sebagai guru kan sering memberikan PR ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika kita mau koreksi, ternyata anak itu tidak mengerjakan PR, kan kita sendiri juga yang agak sedikit kesal ya Bu ya mungkin ya. Nah, untuk itu kita menyelesaikannya, coba kita ambil langkah dengan segitiga restitusi ini. Kita panggil dulu anaknya, kita panggil itu juga jangan di depan teman-temannya Bapak Ibu. Jadi tidak menimbulkan kegaduhan. Kita panggil, kita ajak ngobrol.
misalnya, nak kenapa kok nggak ngerjain PR? Bener ya, nggak ngerjain PR? Iya Pak. Nah, nggak apa-apa. Toh mungkin Bapak juga kadang suka lupa. Itulah perbuatan yang manusiawi kok. Bapak juga sering lupa. Kemudian, ya. Kemudian kita tanya lagi, kenapa nggak ngerjain PR nak? Kenapa nggak ngerjain PR? Karena lupa Pak. Tadi malam main game, terus bangunnya juga kesiangan, jadi lupa nggak ada PR, kalau ada PR. Iya. Kemudian kita ambil langkah apa? Memvalidasi tindakannya. Kira-kira nak, kalau tidur sampai malam kemudian main game itu perbuatan yang baik tidak? Pasti dia jawabnya apa? Tidak. Kemudian kalau tidak mengerjakan tugas itu perbuatan yang baik bukan? Jawabannya apa pasti? Bukan. Nah, kemudian kita tanyakan lagi keyakinan. Nah, kalau keyakinan kelas yang kita buat itu masih ingat nggak? Masih Pak. Apa? Salah satunya adalah tanggung jawab Pak. Nah, kalau tidak mengerjakan PR itu berarti kamu sudah melakukan tanggung jawab kamu belum Pak? Belum. Nah, nggak apa-apa. Kalau sekarang belum, kira-kira kedepannya biar kamu bisa mengerjakan PR, itu apa upaya yang akan kamu lakukan? Kita tanya tuh. Jadi dia akan menimbulkan motivasi intrinsik. Itu saya sudah lakukan sih Bapak. Saya sudah coba praktekkan kepada murid-murid saya di kelas 5. Itu memang bervariatif jawabannya. Saya memasang alarm Pak, itu timbul dari dia sendiri. Kemudian saya menuliskan catatan-catatan kecil di kamar kalau ada PR. Nah, kemudian saya juga tidak akan tidur larut malam lagi. Nah, itu adalah keyakinan dia. Nah, kalau memang sudah begitu, ya dijalankan ya. Mulai kapan nak kamu bisa menjalankannya? Mulai besok Pak. Ya, mudah-mudahan dengan seperti itu mereka akan berubah karena motivasi yang timbul adalah motivasi yang dari dalam dirinya sendiri. Nah, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi teman saya nih Bapak. Kalau saya masih belajar, ini teman saya di Kota Metro, dia mengajar, kebetulan guru penggerak juga. Coba kita perhatikan bagian mana yang validasi tindakan, menstabilkan identitas, validasi tindakan, kemudian yang menanyakan keyakinan. Selamat siang Luna. Siang Pak. Luna sudah sholat zuhur? Sudah Pak. Ya alhamdulillah. Luna tahu tidak kenapa Pak Hendra panggil ke sini? Enggak tahu. Enggak tahu. Ya. Luna tadi saat ulangan waktu di kelas Pak Hendra melihat Luna melihat jawaban temannya. Tadi teman sebelahnya Azumi. Luna melihat jawaban temannya atau mencontek. Betul atau tidak Luna? Betul Pak. Betul. Ya. Mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Nah? Tidak baik. Perbuatan tidak baik. Ya baik. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Termasuk Pak Hendra juga pernah berbuat salah. Luna juga pernah. Dengan mencontek tadi, termasuk kita berbuat sebuah kesalahan. Tapi Pak Hendra di sini bukan mau mencari siapa yang salah, tapi Pak Hendra mau membantu untuk mencari solusi supaya Luna tidak mencontek lagi. Nah, Luna pasti punya alasan kenapa Luna ini mencontek. Coba cerita sama Pak Hendra. Apa sih alasannya? Tadi malam tidak belajar. Tadi malam nggak belajar. Kenapa tidak belajar? Mainan atau tidur? Mainan. Baik. Berarti ketika Luna tidak belajar, akhirnya tidak bisa mengerjakan soal. Betul? Ya. Luna masih ingat tidak keyakinan kelas kita yang sudah kita buat pada pertemuan awal dulu? Enggak.
Yakin. Sifat jujur itu baik untuk kita? Iya. Baik. Kalau Lukna sudah yakin, kira-kira apa yang harus Lukna lakukan supaya Lukna ini tidak mencontek? Karena mencontek ini perbuatan yang tidak jujur. Nah, apa yang harus Lukna lakukan supaya Lukna tidak mencontek kembali? Belajar. Belajar, terus Mengerjakan semampu. mengerjakan semampunya. Oke, kemudian Berdoa berdoa kepada pada Allah. iya, berdoa kepada Allah. Oke, baik. Lukna sudah tahu apa yang harus dilakukan Sudah. supaya Lukna tidak mencontek kembali? Sudah tahu? Sudah. Baik, sekarang pertanyaannya, kapan Lukna mau mulai apa yang Lukna katakan tadi? Hari ini, Pak. Mulai hari ini. Baik, mulai hari ini Lukna akan melakukan apa yang sudah dikatakan tadi, belajar, mengerjakan sesuai kemampuan, kemudian berdoa kepada Allah. Ya. Terima kasih Lukna. Pak Guru yakin Lukna dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak yang solihah, menjadi kebanggaan orang tua. Tos dulu deh. Ya, siap untuk menjadi lebih baik? Siap. Oke. Ya itulah Bapak Ibu contoh dari penerapan segitiga restitusi, di mana guru memvalidasi tindakan, menstabilkan identitasnya dulu, kemudian memberikan penguatan, lalu memvalidasi tindakan yang benar itu yang seperti apa, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, maka dari itu begitu pentingnya keyakinan kelas itu Bapak Ibu ya. Nah, kita sudah berada di penghujung. Untuk penutup saya menyimpulkan bahwa dalam menerapkan budaya positif, seorang guru hendaknya memiliki standar kemampuan kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Kemudian bagaimana perjalanan dirinya sebagai among itu adalah fasilitator ataupun manajer yang dapat menuntun muridnya menjadi lebih baik dan bertanggung jawab melalui kegiatan pembiasaan yang mampu menghasilkan motivasi intrinsik dari dalam diri murid. Ya, sekali lagi saya menekankan bahwa motivasi yang harus ada adalah motivasi intrinsik yang ada di dalam murid. Baiklah Bapak Ibu semuanya, mungkin ada pertanyaan, boleh? Jika tidak ada, mungkin saya cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya, kesediaannya untuk meluangkan waktunya menghadiri kegiatan pada siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru hebat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kita pahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk mengakhiri acara ini, marilah kita tutup dengan ucapan lafal hamdalah. Saya sebagai pembawa acara, jika banyak salah saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Bapak minta keterlibatan kalian semua untuk menuliskan keyakinan kelas apa ya yang harus kita lakukan menjadi pedoman untuk kelas kita ya. Ini Bapak ada kertas, nanti kalian tuliskan keyakinan kelas. Menurut kalian kelas kita itu harus seperti apa? Ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Ini Bapak bagi dulu.
ya, ditandatangani. Berarti kalian harus tanggung jawab dengan apa yang telah kita sepakatin ya. Oke, sepakat?